Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa sehat dan senantiasa disukseskan di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan video kali ini kita akan mencoba mengupdate informasi tentang hasil rapat kerja Menpan RB, BKN dan Komisi 2 DPR ya yang dilaksanakan pada tanggal 21 November tahun 2022 tentang tindak lanjut hasil pendataan non ASN dan opsi pengangkatan honorer menjadi ASN, atau ada salah satu opsinya ya diutamakan yakni lamanya mengabdi. Baik kawan-kawan sekalian, kita coba lihat informasinya dan kita update kawan-kawan sekalian ya. Dilansir dari Menpan RB bahwasanya rapat di situ dikatakan ya, rapat evaluasi pendataan tenaga non ASN dengan Komisi 2 DPR RI. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB Abdullah Azwar Anas mengikuti rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Gedung Nusantara 2 Jakarta Senin 21 bulan November tahun 2022. Rapat ini membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Rapat sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Syamsur Rijal. Dalam rapat tersebut, Menteri Anas memaparkan terkait pendataan dan penyelesaian tenaga non-ASN yang sudah dilakukan pemerintah. Sementara PLT Kepala BKN Bima Arya Wibisana menyampaikan terkait rekapitulasi pendataan tenaga non-ASN. Hadir pada rapat tersebut dari Kementerian PAN RB, Sekretaris Kemenpan RB Rini Widiantini, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Nanik Purwati ya. Kemudian Deputi Bidang SDM Aparatur Elik Deni, kemudian Deputi Bidang Pelayanan Publik Dia Natalisa, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Muhammad Imanuddin, Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Kementerian PAN RB ya di sini. Terus kemudian dan PPT pertama di lingkungan Kementerian PAN RB. Nah, turut hadir dari BKN Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf ya, kemudian Sekretaris Utama BKN Ima Sukmaria, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Hamoyo Dewi Putranto, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, lalu kemudian Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Widianto, serta PPT Pratama di lingkungan BKN. Kawan-kawan sekalian, apa hasilnya dari rapat tersebut? Kita bisa simak ya di informasi selanjutnya. Nah, rapat kerja bahas tenaga non-ASN dengan DPR, Menteri Anas semua cari opsi terbaik. Ini kita lansir dari Menpan RB, kawan-kawan sekalian ya. Pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam penanganan penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer di tanah air. Di hadapan Komisi 2 DPR, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan 3 hal alternatif solusi penyelesaian untuk mengakomodasi tenaga non-ASN. Ini kawan-kawan sekalian ya, ada 3 solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas. Urai Menteri Anas dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI
di Gedung Nusantara 2 Jakarta Senin 21 November 2022. Dalam solusi alternatif yang ditawarkan, tentu ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati oleh seluruh pihak. Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan. Beber Anas. Alternatif solusi pertama, kawan-kawan sekalian, papar Anas, tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Ini barangkali mudah-mudahan ini yang diambil opsinya kawan-kawan sekalian ya. Apabila seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi ASN, tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar. Selain itu, tentu ada tantangan karena masih meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN tersebut. Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya, tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat, ujarnya. Poinnya kawan-kawan sekalian, ternyata alternatif solusi pertama adalah di sini dikatakan tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Ini adalah solusi pertama ya, opsi pertamanya. Lalu apa berikutnya kawan-kawan sekalian? Dilanjut, alternatif solusi kedua, tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya. Ini tentu saja mungkin tidak diinginkan oleh semua non-ASN kawan-kawan sekalian ya. Namun opsi ini tentu akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik. Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Lanjutnya. Nah, sementara opsi ketiganya adalah tenaga non-ASN diangkat sesuai dengan prioritas ya. Kemudian salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak diprioritaskan, karena penataannya dilakukan bertahap, tutur mantan Kepala LKPP tersebut. 3 opsi ini sudah dipetakan detail, plus minusnya. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi yang terbaik. Imbuh Azwar Anas. Menteri Anas melaporkan proses pendataan non-ASN telah dilaksanakan dan telah diumumkan mulai tanggal 1 sampai dengan 22 Oktober. Namun sampai 31 Oktober sebanyak 120 instansi tidak atau belum menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh PPK masing-masing. Dengan demikian didapatkan hasil pendataan non-ASN pada instansi pusat maupun daerah pasca uji publik, yaitu sebanyak 2.360.723 orang. Perlu dipahami bahwa pendataan ini bukan otomatis akan diangkat menjadi ASN, tegasnya. Kita lanjutkan kawan-kawan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengikuti rapat kerjasama Komisi DPR. Rapat ini membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rijal ya. Dalam rapat tersebut Menteri Anas memaparkan terkait pendataan dan penyelenggaraan tenaga non-ASN yang sudah dilakukan pemerintah. Ya, artinya sementara PLT Kepala BKN Wima Haria Wisana menyampaikan keterkaitan rekapitulasi pendataan tenaga non-ASN.
Demikian kawan-kawan sekalian, setidaknya ada 3 poin besar ya yang bisa kita dapatkan dari berita ini, yang kita ambil atau kita lansir dari Kemenpan RB ya. Yang pertama itu tadi, yang pertama adalah opsinya adalah diangkat ke semuanya ya, diangkat menjadi ASN semua ya. Lalu yang kedua itu adalah diangkat dengan skala prioritas ya. Lalu yang ketiganya adalah diberhentikan semuanya ya. Tapi tentu saja kita tunggu kebijakan-kebijakan berikutnya ya. Karena ini sudah dilakukan dengan Komisi 2 DPR RI dalam proses rapat evaluasi pendataan tenaga non-ASN tersebut. Demikian yang dapat saya share dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.